Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Wahyu Hidayat. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Lampung. Kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengolah sampah sejak dari kemunculannya dan mensosialisasikan aplikasi jual beli sampah. Kali ini saya ditemani oleh dua orang teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Andre Gustiar dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, nama saya Talaksa Suryatmojo, bisa dipanggil Atala atau Akso. Halo teman-teman, saya Echa Andre Gustiar. Di sini akan membawakan materi. Materi yang pertama yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik. Pemisahan sampah dalam dua kategori, organik dan anorganik, dapat memudahkan saat akan membuang sampah atau mengolah sampah. Pemilihan tersebut perlu dilakukan karena sampah organik dan anorganik memiliki karakteristik yang beda. Sampah organik merupakan jenis sampah yang bisa cepat mengalami proses penguraian, contohnya daun-daunan, sisa makanan, dan kulit buah. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang sulit diurai seperti plastik, kaleng, dan botol minuman. Bila sudah dipisahkan, sampah organik bisa langsung digunakan untuk membuat pupuk kompos, makanan ternak, dan biogas. Sementara sampah anorganik bisa didaur ulang atau digunakan untuk kepentingan lain. Sampah harus dipilah dan dibuang berdasarkan jenisnya, agar pengelolaan sampah lebih mudah. Ada 3 jenis tempat sampah dengan warna berbeda berdasarkan fungsinya, yaitu 1. Warna hijau, yaitu tempat sampah organik. Sampah organik mencakup sampah-sampah seperti dedaunan, ranting pohon, dan sisa makanan. Kedua, warna kuning, yaitu tempat sampah anorganik. Sampah anorganik mencakup sampah-sampah seperti plastik, kaleng, styrofoam, dan sebagainya. 3. Merah, tempat sampah B3 bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 mencakup sampah-sampah seperti pecahan kaca, bahan-bahan kimia, dan benda berbahaya lainnya. Berikut contoh gambar tempat sampah berdasarkan fungsinya. Keuntungan yang didapat saat mengaplikasikan pemilihan kedua sampah, yaitu 1. Memudahkan proses daur ulang, 2. Menjaga kesehatan, 3. Meningkatkan kebersihan lingkungan, 4. Mengurangi tumpukan sampah, 5. Memudahkan daur ulang, 6. Keuntungan ekonomi, 7. Daur ulang sampah anorganik menjadi barang berguna, 8. Mengurangi tumpukan sampah di laut, 9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi kedua yaitu pentingnya menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan merupakan hal wajib yang harus dilakukan sejak dini sebagai makhluk hidup. Bangun hutan secara liar, polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan, dan masalah mengenai rusaknya lingkungan, khususnya di Indonesia, bukan masalah baru lagi. Seharusnya masalah ini dibenahi sesegera mungkin. Masalah ini tidak luput dari peran pemerintah dan masyarakat yang harus berdampingan menjaga lingkungan. Hal ini penting untuk keberlangsungan, terutama hewan dan tumbuhan yang harus kita jaga kelestariannya. Jika kita tidak merawatnya dengan baik, maka akan terjadi kerusakan pada alam. Berikut contoh foto lingkungan yang bersih dan kotor. Namun sekarang lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti penebangan pohon secara liar yang tidak diselingi dengan penanaman pohon kembali, sehingga hutan menjadi gundul dan tanah tidak dapat menyerap air. Bahkan pohon tidak dapat menghirup karbon dioksida di udara. 2. Penambangan batu bara secara terus-menerus yang dapat menyebabkan tanah yang dikeruk semakin habis dan akan rusak. 3. Penggunaan kendaraan bermotor dan pendirian industri yang menyebabkan asap pabrik pada rumah kaca sehingga tingginya emisi gas buang di udara yang mengakibatkan polusi udara. 4. Pemanasan suhu di bumi, serta membuang sampah sembarangan yang berdampak buruk pada kehidupan makhluk hidup. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain: 1. Terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. 2. Lingkungan menjadi lebih sejuk. 3. Bebas dari polusi udara. 4. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. 5. Lebih senang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Materi ketiga yaitu mendaur ulang sampah. Menurut data, produksi tahunan plastik level dunia meningkat hampir 200 kali lipat sejak 1950. Pada tahun 1950 diketahui dunia hanya memproduksi 2 juta ton plastik per tahunnya. Kini produksi meningkat drastis. Diprediksi sampah sebanyak 1,3 miliar ton diperkirakan akan mencemari daratan dan lautan pada 2040 mendatang. Perlu cara lain agar volume sampah dapat berkurang, yaitu dengan daur ulang. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan agar berkurangnya pencemaran lingkungan yang diakibatkan sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan. Daur ulang dapat menjadi sesuatu yang berguna atau bermanfaat yang mempunyai nilai hingga bisa diperjualbelikan lagi. Jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru, daur ulang dapat
mengurangi penggunaan bahan baku, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca. Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilihan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai, dan komponen utama dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga dalam proses hierarki sampah 4R, reduce, reuse, recycle, and replace. Berikut cara daur ulang sampah sendiri. 1. Kurangi konsumsi. Maksudnya, kita bisa mengurangi konsumsi makanan kita yang berbentuk kemasan plastik atau botol, jadi sampah bisa berkurang. 2. Barang dapat digunakan kembali. Maksudnya kita bisa dapat menggunakan barang yang sebelumnya kita pakai dan kita pakai lagi. Misalnya botol refill minyak yang bisa kita gunakan kembali dan bisa mengurangi volume sampah. 3. Pilih dan pisahkan. Maksudnya, kita bisa memilih dan memisahkan sampah organik dan anorganik sesuai dengan jenis sampah dan untuk memudahkan kita dalam mendaur ulang. 4. Bilas barang daur ulang Anda. Maksudnya kita harus membilas atau mencuci sedikit barang yang sudah tidak terpakai agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. 5. Pikirkan tentang satwa liar. Maksudnya, jika kita tidak memikirkan tentang satwa liar, maka sampah-sampah yang kita buang bisa mengakibatkan dampak buruk pada satwa liar. Berikut contoh foto satwa liar yang terdampak akan sampah-sampah. Manfaat daur ulang bagi kita dan lingkungan. 1. Membuat lapangan kerja baru. 2. Mengatasi pencemaran lingkungan. 3. Mengurangi sampah yang masuk ke TPA. 4. Mengurangi dampak lingkungan yang terjadi akibat pembuangan sampah ke lingkungan. 5. Menambah penghasilan masyarakat melalui penjualan produk daur ulang. Berikut contoh sampah rumahan yang bisa didaur ulang. Ada botol, kaleng, kertas, dan plastik. Ide bisnis daur ulang. Sampah plastik seperti gelas minuman, kemasan dapat dikreasikan menjadi kerajinan seperti vas bunga, tempat berguna, tas belanja, tempat kue, hiasan rumah, sapu ijuk, celengan, tempat air kemasan. Sedangkan bentuk plastik seperti galon, botol, maupun jerigen kita bisa gunakan sebagai media untuk tanaman. Sampah kertas dapat dibuat kerajinan berupa tempat tisu, jam dinding, tempat pensil, dan lain-lain. Sekian materi dari saya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Brilian Nur Hidayat, tentang memanfaatkan limbah dapur. Banyak yang bisa dimanfaatkan dari limbah dapur. Contohnya yang pertama yaitu cangkang telur. Cangkang telur mengandung kalsium, yang mana kalsium ini sangat menyuburkan bagi tanah. Cara mengolah cangkang telur untuk menyuburkan tanah sebagai berikut. Ke awal, kumpulkan terlebih dahulu beberapa cangkang telur yang banyak. Setelah dikumpulkan, kemudian kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yakni menghaluskan cangkang telur dengan tumbukan. Tumbuk cangkang telur hingga halus supaya tanah lebih mudah menyerap nutrisi dari cangkang telur. Setelah halus, pindahkan cangkang telur ke wadah. Kemudian, taburkan ke tanah yang kita inginkan untuk menjadi lebih subur. Memanfaatkan limbah dapur yang kedua, yakni dengan cara pupuk kompos. Pupuk kompos sendiri bisa terdiri dari berbagai macam limbah dapur,
seperti kulit buah-buahan atau kulit sayuran, dan berbagai macam limbah dapur yang bersifat organik. Cara mengolah pupuk kompos dari limbah dapur. Yang pertama, kumpulkan sampah organik dari dapur. Kemudian siapkan wadah, masukkan sampah organik ke dalam wadah setelah terkumpul. Kemudian, tunggu beberapa minggu. Dan setiap harinya diaduk dan bisa ditambahkan sampah organik baru dari dapur. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Talakso Suryatmojo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi RP Jual Sampah. Yang pertama, kita download dulu aplikasinya ya. Download dulu di Play Store. Terus kita ketik RP Jual Sampah. Nah, ini dia aplikasinya. Ini ya, publishernya itu Teknik Informatika Universitas Lampung. Ya, karena aplikasi ini dikembangkan oleh mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Lampung. Ya, langsung kita install saja. Sekalian kita menunggu install. Aplikasi ini tidak berat ya, sama sekali tidak berat, dan ukurannya juga kecil, cuman kurang lebih 10 MB. Nah, selesai. Ya, jika sudah selesai, tinggal dibuka saja. Nah, oke. Di sini bisa kalau sudah punya akun bisa langsung login saja dengan email kata sandi yang sudah didaftarkan. Tapi kalau belum, ini ada tulisannya belum memiliki akun, daftar sekarang. Kita daftar saja. Kita masukkan nama, email, tanggal lahir, kata sandi, lalu buat akun. Karena saya sudah punya akun, jadi kita login saja. Sebentar, ada loading ya. Oh, salah. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke aplikasinya. Di situ ada namanya, ada saldo kita. Kalau tidak begitu paham, di sini ada banyak pertanyaan-pertanyaannya ya. Bisa ditekan saja. Sangat jelas ini, informasinya sangat banyak. Oke. Sini ada QR code kita. Nanti ini digunakan saat bertransaksi ya dengan pelapak untuk menjual sampah. Oke, di sini daftar barang jual beli, kita lihat. Nah, sini tuh ada banyak sekali sampah-sampah yang bisa kita jual dan beserta harganya ya. Ada kertas HPS, ada kompos, koran, air mineral, botol plastik, aluminium tebal. Oke. Di sini yang paling mahal itu kompos dan aluminium tipis ya. Udah sekian. Terus kita back dulu. Nah, di sini bisa pengisian saldo. Di sini bisa dari Bank Mandiri, Bank BRI, BNI. Terus nominalnya bisa di sini. Terus nanti kalau jika sudah transfer, bisa ditaruh bukti transfernya di sini ya. Terus keterangannya dan segala macam. Terus ini kita bisa lihat pencari lapak. Nah, kebetulan sudah ada 4 lapak untuk melakukan transaksi jual beli sampah ini ya. Ada lapak harian Handrio, Lapati, Ardi, dan Bank Sampah Lestari.
Karena saya berdomisili di Medan, kebetulan saya belum bisa merasakan gimana pelaksanaan jual belinya langsung, tapi ntar kalau misalkan sudah ke sana ingin mencoba juga. Ini ada alamatnya, ada kontaknya, ada alamatnya, keterangan tambahannya, ada semua di sini, bisa ditelepon. Nah, jika mau menjual sampahnya, kita lihat tadi ke sini ke daftar jual barang beri. Nah, misalkan kita mau jual nih kertas HVS, kertas putih kita banyak karena nggak kepake kan. Nah, kita bawa aja dulu kertasnya ke sana, ke salah satu pelapaknya. Misalkan pelapaknya itu di Pelapak Handrio ini. Nah, di situ ada alamatnya kan. Terus kita nanti bawa kertas kita yang tidak terpakai ke sana. Nah, terus di sana baru bisa melaksanakan jual belinya dengan cara pelapak men-scan QR code kita. Terus dengan jumlah berapa kilo tadi kertasnya, kalau tidak salah tadi kertas 1000 ya per kilo ya. Dengan menimbang itu misalkan udah ada 5 kilo gitu. Nah, terus pelapaknya scan QR code kita, terus nanti dia bayar ke kita 5.000. Oke, penjelasannya segitu aja sih. Karena emang aplikasinya ini sangat-sangat mudah digunakan dan sangat-sangat straightforward ya. Oke, ini salah satu inovasi yang sangat bagus menurut saya, sangat-sangat layak untuk diberi apresiasi. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.